pipet, labu ukur, ada lodi, beker gas atau piala gelas, ada statik, ada clamp ya. Ini yang nanti kalian ujikan ya. Ada tip. Tip ini sebenarnya satu kali pakai ya, satu kali pakai buang. Tapi karena kita hanya belajar tidak usah. Jadi bisa dicuci saja. Ada apa? Tabung reaksi. Sambungan untuk dari elemennya ke kondensor ya. Ya. Itu yang otopipet itu ya. Otopipet ini mudah. Kalian udah nyoba? Belum. Jadi nanti dipasang sini ke sini ya. Pasang begini saja, nanti rasakan aja yang mana nyedot, yang mana ngeluarin. Jadi ini sebenarnya pengganti dari bal pipet. Ya, tapi ini tidak full skill, jadi saya tidak ujikan. Nah, cuma tinggal pencet-pencet aja, dia buat ngegantiin si valve ini yang manual. Ya, oke. Jadi yang pertama misalkan kegunaannya dulu, nanti misalkan ini ada sampelnya asam oksalat, ya. Asam oksalat yang pertama kita lakukan adalah kita kan mau melarutkan dulu dia biasanya. Yang kita mau buat larutan asam oksalat sebanyak 100 ml, ya. 100 ml di sini. Nah, asam oksalat ini sebenarnya boleh saja masuk situ langsung kalau ininya kecil ya, apa namanya, masanya beratnya kecil ya atau sedikit ya. Tapi saran saya kalau ada padatan itu jangan langsung dimasukkan situ, kita larutkan dulu. Berapa banyak Pak? Ya tergantung yang kita mau pakai berapa labu ukurnya. Misalkan kalau 100 ml berarti nanti ngelarutinnya jangan sampai 100 ml, harus di bawahnya, karena ada beberapa perlakuan seperti membilas dan lain-lain, itu nanti yang kita akan lakukan di tahapan ini gitu. Saya minta kertas sedikit, 1 lembar. Kalau kita pakai 50 ml berarti nanti kita larutnya di bawah 50 ml gitu guys ya. Misalkan kita mau pakai 100 ml, ada sampel ya. Nah, pastikan sediakan beker gelas untuk buangan limbah ya, buangan limbah. Limbah apa? Bisa limbah bilas atau sisa regen atau apapun yang lain. Boleh pakai yang segini atau yang besar sekalian juga boleh. Ya. Pertama yang dilakukan adalah kita masukkan. Seperti yang saya bilang tadi, silahkan Anda mau pakai ini boleh, atau mau pakai yang ini boleh. Ya. Tapi harus dengan bantuan ini, jangan spatula. Ya. Ya. Oke. Kalau saya tidak suka dengan yang ini, tapi kadang kalau dia terlalu banyak yang membantu juga dibandingkan yang ini ya. Ya, dua-duanya boleh intinya gini, tetapi dua-duanya harus kita bilas nanti ya. Cara membilasnya bagaimana? Ini pegang bagian sini ya, bagian sini, siapkan beker gelas. Kalau sudah ini ditaruh ya, kita mau pakai yang mana nih? Mau pakai ini apa ini? Kalau misalkan mau pakai yang ini ya udah, kita bilas dulu, pastikan agak bersih ini, karena ada yang tersisa ya. Baru kita akan tisu. Ini kalau mau diganti, mau ditukar ya apa, yang penting pastikan sudah tidak ada padatan yang ada nempel di sini gitu ya. Ini wadahnya kecil, nanti kalau ngaduk agak susah karena ini terlalu panjang ya. Tukar juga boleh, kecuali dia yang 1000 ml kan agak gede, nggak apa-apa kalau usah ditukar ya. Nah, terus setelah itu ini jangan ditaruh dulu ya, kalian tambahkan dulu. Kalau dia belum selesai pemakaian jangan ditaruh di, atau boleh taruh di sini juga boleh, karena kan yang mau buat ngaduk ya. Nah, jangan taruh di meja ya. Pokoknya prinsipnya ini tuh apa ya, asam oksalat yang kalian timbang itu berharga sekali. Anggap aja itu emas lah. Jangan sampai ada tersisa gitu. Kalian tuh mau apa ya, saya mau ekstraksi emas lah. Jadi setetes itu berharga ya.
Nah kalau ngaduk jangan gini ya. Nah, ngaduk tuh tadi kan 100 ml ya, 100 ml kita bisa empitkan sekitar 50 ml. Aduk tuh begini, cukup dia ada gerakan memutar di dalam air ya, jangan kayak aduk kopi ya, jangan gitu ya. Selain dari estetiknya juga takutnya malah pecah. Tadi kan nggak tebal-tebal banget ya. Kalau sudah yakin larut, oke, baru disiapkan peralatan yang lain, taruh dulu. Kita siapkan pengganjal buat mengganjal si corong. Ini tidak ada aturan bakunya, berapa harus panjangnya, berapa harus lebarnya, yang penting bisa mengganjal ya. Tapi bentuknya yang seperti ini. Lipat kecil ujung ya, lipat kecil ujung. Oke, pastikan bersih ini dulu ya. Pertanyaan saya, ini taruh di mana? Di bagian yang tumpul apa bagian yang tajam? Bagian tumpul, Bang. Kenapa? Karena kalau yang tajam nanti takut si larutannya nggak nyangkut di kertasnya, Pak. Meresap ke kertas. Ini sama panjangnya kan nggak akan nyangkut. Cuma segini. Kenapa? Kira-kira? Ini mending saya taruh gimana? Gini, yang bagian tumpul kah? Apa yang bagian tajam? Bagian tajam, Pak. Kenapa? Kalau di bagian tumpul ntar dia nempel ya, tajamnya di pinggiran, di dinding labu. Ada lagi? Ada yang bilang di bagian tumpul? Lancip, Pak. Hancur semua. Lancip, Pak. Setuju? Iya. Setuju? Oke. Berarti Anda belum paham tentang hakikatnya kenapa diganjal. Jawabannya memang ada di bagian yang tumpul. Ya. Kenapa? Justru ya. Kita pengen itu bagian tajam itu menempel di dinding. Karena air itu paling terakhir netes akan tersisa di bagian terakhir itu ada di bagian yang ujung yang tajam. Ya kan? Karena posisinya paling bawah. Sama seperti kalian kalau minum teh kotak apa yang ada sedotannya, ya kan? Ada kan masih ada sisanya kan? Kalau kalian angkat gitu kan? Itu kan tersisanya paling banyak itu kan di ujungnya, yang paling bagian tajam. Ya. Jadi diharapkan bahwa di bagian yang paling ujung itulah nanti yang kita akan fokus untuk membersihkannya. Nah, alasan yang lain itu yang paling utama sebenarnya apa? Selain itu, karena pas ditempel ke dinding. Biar jatuh semua Pak larutan di ujung, Pak. Ya, pasti ada yang nggak akan jatuh gitu. Apa selain itu? Biar bisa disekal. Ya, nanti kan kita seka. Berharap untuk larutan di dalam itu nyiprat-nyiprat atau terlalu banyak pergerakan. Ya. Karena kita nggak tahu sifatnya bahan-bahan kimia itu seperti apa. Kalau dia mendapatkan energi atau menghasilkan energi potensial. Ya. Karena ada beberapa senyawa kimia yang dia kalau misalkan terlalu kencang pergerakannya akan menimbulkan panas ataupun ya hentakan yang cukup besar gitu ya. Demi faktor safety juga ya. Gitu ya. Jadi selain itu juga si corongnya juga dia lebih stabil. Kalau gini kan dia gak goyang-goyang kan, ya kan? Kalau Anda nggak ganjel ini goyang-goyang, ketak gitu. Ini ya. Gitu ya. Jadi kita memang tujuannya untuk lebih ke arah safety sebenarnya. Ya tidak terlalu menyiprat-nyiprat. Ya kalau misalkan ini kan air, kalau misalkan kalian asam oksalat atau yang lainnya yang ini yang bahan-bahan kimia yang kuat itu kan bahaya ya. Jadi ditaruh di bagian yang tumpul ya, yang tumpul
Jadi si bagian yang tajam itu menempel di bagian dindingnya, dinding lampu. Oke. Ingat, pengaduk jangan ditaruh di meja kalau belum selesai pekerjaan. Ya. Nah, setelah itu tadi sudah kita ini kan larutkan ya. Kita masukkan. Nah, kalau udah seperti ini, kita sudah yakin semuanya sudah masuk, ya. Nah, udah kita tambahkan sampai mendekati garis tanda batas. Nanti kita akan menera atau menghimpitkan dengan si tanda batasnya itu. Nah, jadi pastikan dia mendekati tanda batas, ya. Tanda batas dipastikan. Seharusnya ini nanti kita seka dengan kertas hisap ya, kertas hisap atau apa, kertas apa? Kertas saring. Ya kertas saring tapi yang murah lah, yang lembaran besar itu ya. Ya, yang harus dipotong-potong itu ya. Iya. Berhubung kemarin saya minta nggak dikasih, nggak tahu kenapa. Oke, nanti buat pengadaan selanjutnya. Nah, kita gunakan tisu aja. Kita itu tidak boleh kehabisan akal. Jadi di apa namanya, kalian tambahkan dulu sampai mendekati si garis, mendekati ya, bukan sampai pas garisnya. Mendekati baru kita seka. Jangan sampai terkena si cairan si yang larutan ya. Pastikan kering dan bersih ya, kering dan bersih ya. Jadi di atas garis itu tidak ada cairan yang menempel di dinding ya. Baru setelah itu ya, ini yang bersih, ambil siapa, jangan ngambil air dari labu semprot langsung ya, takutnya alat kamu nggak bersih ya. Takutnya alat kamu nggak bersih, nanti malah mencemari si pades yang ada di situ ya. Oke, baru setelah itu kita pakai pipet tetes. Bagaimana caranya? Pencet dulu baru dimasukkan, baru setelah itu diseka. Apa nanti itu kalau misalkan dia di dinding, nanti kalian seka lagi juga boleh. Kalau kalian nggak sengaja basah, silahkan diseka lagi. Masalah. Yang
penting dia tidak jatuh ke bawah. Dia masih tembus cahaya. Larutan berwarna tetap dihimpitkan di bagian bawah selama dia masih tembus cahaya. Kalau dia warnanya sudah tidak tembus cahaya atau sudah terlalu pekat, nah itu baru kita kan tidak bisa melihat bagian bawahnya. Meniskus bagian bawah itu tidak akan terlihat kalau cairannya dia terlalu pekat warnanya atau terlalu gelap, ya, terlalu gelap. Maka dari itu nanti dihimpitkannya adalah bagian atasnya. Ya. Jadi selama dia masih bisa tembus cahaya dan terlihat meniskus bagian bawahnya, himpitkan ke bagian bawah dengan si garis tanda batas, gitu ya. Tapi kalau sudah tidak terlihat, ya dihimpitkannya di bagian atas. Ya, paham ya? Paham. Jadi bagian bawah meniskus dihimpitkan dengan si garis tanda batas. Ya. Ini enggak kelebihan, ini akan pas. Ini kan hanya kesalahan mata kita sebenarnya. Ngelihatnya kayaknya kok, Pak itu kan kelebihan di atasnya. Enggak. Itu hanya kesalahan mata kita aja. Ya. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Ini jangan sampai hilang. Dia harus ada pasangannya biasanya. Ya. Kemudian kita homogenkan. Bagaimana cara menghomogenkannya? Oke. Ada yang seperti ini boleh, kalau memang ini atau begini juga boleh. Tapi harus tahu prinsipnya. Tahu dari mana dia sudah homogen. Gelombang udaranya. Kenapa gelombang udara? Gelombang udaranya udah berpindah dari atas ke bawah. Akibatnya apa kalau dia berpindah? Jadi lautannya dapat bercampur. Ya. Begini boleh. Kenapa? Yang tadi itu Pak, kalau kebanyakan pergerakan kan. Jadi gini. Tadi kan prinsipnya gelembungnya ya. Gelembungnya berpindah tadi kata teman. Ya benar gelembungnya. Kita tahu dia akan homogen ya karena patokannya kita dari gelembungnya itu berpindah. Kalau gelembungnya itu berpindah misalkan dari atas di sini ya ke bawah. Pada saat dia berpindah dia akan mendorong cairan yang dari atas ke bawah, memaksa dan yang cairan ke bawah akan didorong sama dia, memaksanya untuk ke atas ini. Kalau kita balikan, dia kan sebaliknya lagi. Makanya tadi begini itu tidak boleh menurut saya. Karena belum sempat berpindah dia sudah balik lagi. Jadi seperti dia tidak bergerak. Ya, kalau bartender nggak masalah. Oh, kita kan menganalisa ya. Ya. Makanya saya bilang begini boleh gayanya, begini boleh, atau begini boleh, atau begini juga boleh. Yang penting tahu prinsipnya, tahu dari mana sudah homogen itu sih. Tunggu si gelembungnya juga berjalan dulu, baru dibalik. Ya, ada kemarin yang begini juga boleh. Yang penting dia tahu prinsipnya. Saya tidak menyalahkan bagaimana